إلى هذه النية والإنسان لحضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملك المقربين خصوصا سيدنا الأخبار Imam Junaidi Al-Baghdadi وخصوصا yang sang Imam Abdul Halim wabil khusus wa ila khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa taradun minhum zuhada wal hukama wal kurama wa fadlul arifina billahi wa sifatil wal asma' وأذقهم لذة المحبة المحققة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء الذي خلق من ذاته ومنه جميع الأشياء وعلى آله وأصحابه سادة الأولياء وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الجزاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Masyarakat salikin dan sarikah kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita berlimpah rahmat, mahfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarhus Salikin, setelah kita tawakuf lalu ialah masuk kepada bulan Ramadan, dan sekarang adalah kita ada di bulan Syawal di akhir atau pertengahan lebih sedikit di bulan Syawal ya. Kita akan melanjutkan lagi kajian kita di dalam membahas kitab Syarhus Salikin. Oleh karenanya sebelum kami mulai adalah kami mengucapkan ialah taqabbalallahu minkum wa taqabbalallahu ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya, baik itu di dalam bulan Ramadan dan ialah di dalam bulan Syawal ini, insyaallah Allah akan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ialah di mana adalah ketika adalah di bulan puasa kita menghidupkan qiyamul lail dengan berthariqah, siangnya berpuasa. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan puncak malam rahmah, puncak malam mahfirah, itqun minan nar, dan puncaknya ialah kita mendapatkan Lailatul Qadri insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk itu mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarhus Salikin. Pada kajian yang lalu sebelum kita tawakuf, yaitulah kita sudah sampai kepada yaitulah suatu pasal yang menyatakan syarat bagi seseorang yang hendak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang hendak menjalani jalan menempuh
menempuh jalan thariqah, atau ialah barang siapa yang hendak menuju kepada Allah, barang siapa yang hendak berjalan atau mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka ada syarat-syaratnya. Nah, di sini Walid menjelaskan ialah syaratnya itu ada 5. Bagi orang yang hendak berjalan menuju kepada Allah, syaratnya ada 5. Yang pertama yaitu ialah bekal, yang kedua yaitu ialah yang disebutkan ialah senjata, yang ketiga itulah kendaraan, yang keempat itu ialah yang disebut ialah pembimbing, mursyid, guru pembimbing, dan yang kelima ialah teman seperjalanan. Adapun syarat yang pertama ialah takwa. Sebagaimana ialah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ialah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini bukan hanya sebatas, perhatikan, takwa di sini bukan hanya sebatas definisi. Apa itu definisi takwa? Definisi takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Secara harfiah makna, iya, itulah definisi takwa. Tetapi takwa yang di sini yang kami maksud ialah takwa ini ya, sebagaimana adalah takwa itulah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud ialah dia takut, yang namanya adalah takut kepada Allah, takut meninggalkan, yaitu kebiasaan-kebiasaan di dalam ibadahnya, baik ibadah-ibadah ritual maupun ibadah sosial, ibadah-ibadah sholat, puasa, zakat, umroh, haji, maupun ibadah-ibadah nusuk, ibadah-ibadah dalam bentuk ialah sosial, zakat, infak, sedekah, termasuk ialah memberikan kebaikan atau berbuat kebaikan kepada makhluk atau kepada sesama, itu pun ibadah. Dia takut meninggalkan itu semua. Dia menghindari dari perbuatan kejahatan, baik dalam bentuk kejahatan lahiriah maupun kejahatan dalam bentuk batiniah. Yang perlu kita perhatikan di sini ialah kejahatan itu bukan hanya sebatas wilayah lahiriah. Kejahatan itu juga ada pada dalam wilayah batiniah, di mana ialah sifat yang disebutnya sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri kita, itulah kejahatan atau keburukan dalam bentuk ialah batiniah. Kalau dalam wilayah lahiriah jelas kita bisa lihat orang berbuat kemaksiatan di dalam wilayah lahiriah, jelas dia berbohong, dia berbuat zina, dia nyolong, dia mabuk-mabukan, dia berantem, banyak hal macamnya. Itulah dalam bentuk lahiriah, melawan kepada orang tua, aniaya atau KDRT, kepada istri, kepada keluarga, itu pun termasuk dalam wilayah kejahatan atau sifat tercela di dalam wilayah lahiriah. Adapun dalam bentuk batiniah ada di dalam sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri kita. Sifat-sifat tercela inilah ada di dalam diri kita. Tidak menutup kemungkinan ada itu bisa keluar. Bahkan sifat mazmumah itulah yang senantiasa menggerogoti jiwa hati kita. Apa sih sifat mazmumah itu? Ya, sifat-sifat tercela yang ada di diri kita. Sebagaimana ialah orang yang baru mengerjakan sholat. Sholat itu kan ialah perintah Allah melalui ialah Rasulnya. Sholat itu yang disebutkan adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji inilah dalam bentuk ialah penyakit batiniah, dalam bentuk ialah kemaksiatan batiniah, dan munkar dalam bentuk kemaksiatan dalam wilayah lahiriah. Orang yang hanya dalam bentuk ialah hanya bisa mengerjakan sholat, anak kecil pun bisa mengerjakan sholat.
tapi tidak masuk kepada yang disebutnya target sholat. Target sholat ialah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Target sholat ialah dia dapat, dengan sholatnya dia dapat. Maksudnya sholatnya itu dia mendirikan sholatnya sehingga dia dapat mencegah perbuatan fahsya, keji dan munkar yang ada di dalam dirinya. Keji ini dalam wilayah batiniah, sebagaimana nafsu yang ada dalam diri kita, baik nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu sawalat. Nafsu amarah jelas, kita sudah bahas, bahkan pada bab khusus, bahkan pada kajian kita khusus yang kami sebutnya samudra nafsiyah, membahas tentang sifat, maksudnya sifat-sifat tercela, membahas tentang nafsu-nafsu tersebut. Lawamah, wala uqsimu binafsil lawamah. Nafsu lawamah inilah yang disebutnya nafsu yang ada di dalam kita dalam bentuk kekejian. Nafsu syaitan. Apa saja yang ada di dalam diri kita? Perbuatan keji. Apa sih perbuatan keji itu? Perbuatan keji itu ada di dalam diri kita. Salah satunya adalah bodoh, riya, ujub, takabur, hubud dunia, hubud jah, hubud mal. Semua itu ialah salah satu contoh sifat-sifat keji yang ada di dalam diri kita. Ketika kita hanya sebatas mengerjakan sholat tetapi tidak mendirikan sholat, maka tidak menutup kemungkinan sifat fahsya itu terus tetap ada atau bersemayam di dalam diri kita. Jadi kita nggak aneh kalau kita melihatnya di dunia ini, ya, mungkin ada di lingkungan dunia, lingkungan pekerjaan, lingkungan kantor, lingkungan adalah sekolah, mahasiswa atau apalah, tetangga mungkin, lingkungan RT RW. Sering kita melihat orang tetap mengerjakan sholat, rajin kerjanya itu kemana? Udah ke masjid, ke langgar, ke musola, nggak putus dia sholat. Tetapi ya, dia tetap berbuat fahsya, dia tetap fahsya. Apa itu? Banyak contohnya. Dia gibah, ngomongin tetangga, sholat rajin, tapi gibah tetap. Sholat terus, tapi ujub, bangga diri. Sholat terus, tapi riya di dalam ibadahnya. Nah, itu adalah salah satu contoh orang-orang yang ialah hanya sebatas mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau orang sudah mendirikan sholat, dia pasti bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Oleh karenanya ialah kita di sini duduk di taklim, duduk di majelis yang dimuliakan oleh Allah, membahas ilmu tentang ilmu Allah, membahas tentang ilmu tauhid, membahas tentang ilmu ialah di dalam diri kita, hati dan jiwa kita, bagaimana cara kita ialah melihat, mensikapi kehidupan ini dengan ilmu agama, dengan ilmu tauhid, agar kita tidak terkontaminasi dengan hiruk pikuknya dunia. Kalau dianalogikan ialah kita itu harusnya ibarat itu seperti ikan di dalam lautan. Ikan di dalam lautan, yang namanya ikan di dalam lautan itu ialah lautan itulah airnya asin. Tapi ikan itulah tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut, karena dia hidup. Ketika ikan itu mati, maka dia akan menjadi bangkai yang akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Begitupun juga kita hidup di dunia inilah jangan sampai terkontaminasi dengan ialah gemerlapnya dunia, hiruk pikuknya dunia, dengan berbagai macam berita-berita yang belum tentu ialah kebenarannya. Yang dimaksudlah teruslah husnuzon, sangka baik, jangan mudah suuzon kepada apapun, karena kita tidak tahu yang sesungguhnya. Media itu, medsos itu hampir, yang suka main apa tuh, TikTok, Twitter, atau mungkin adalah
semua di FB atau apa itu, hampir yang namanya media itu 90% itu ialah apa namanya, boleh diartikan begini deh, 90% adalah dusta, bohong, karena kita belum tahu kebenarannya. 90% ialah kita tidak tahu kejelasannya. Oleh karenanya kita dianjurkan, kita disuruh ialah gunakanlah medsos dengan baik. Untuk apa? Media dakwah. Media dakwah minimal adalah kita untuk memberitahukan kepada sesama muslim, mengingatkan, bukan adalah sebagai ajang mungkin cari jodoh, atau mungkin adalah cari apalah itu. Karena kalau orang cari jodoh di medsos, ya, gamblingnya begini, 50% bisa jadi adalah, bahkan kalau 90% bohong. Orang yang baik yang mau mencari, anggaplah dia mau mencari jodoh. Orang yang baik yang mencari jodoh, dia kemana datangnya? Ia datangnya ialah ke tempat-tempat yang dimudahkan oleh Allah. Datang, duduk, sambil lihat kiri kanan, wah dia cakep nggak itu. Kenapa? Karena kan niatnya saja sudah baik. Dia datang dulu ke taklim untuk mengkaji ilmu, menerima ilmu. Walaupun adalah niatnya adalah untuk cari jodoh, tetap yang namanya Allah itu barang siapa yang ialah duduk di taklim membahas ilmuku, kata Allah ialah ilmu yang aku cintai, maka aku ampuni semua dosa-dosanya, walaupun niatnya ialah bukan karena Allah. Jadi betapa istimewanya maksudnya. Oleh karena kalau ingin cari jodoh, ingin cari apalah itulah, datang ke tempat yang baik-baik. Insya Allah di tempat yang baik, awal mula yang baik dan akhirnya pun akan menjadi baik. Seandainya pun ialah tidak menjadi jodoh, tetap menjadi teman seperjalanan, saudara seperjalanan. Jadi dalam mensikapi hidup ini, kembali lagi lah, kita harus bisa aware kepada diri kita. Analoginya seperti tadi ikan di dalam, ialah di lautan. Maksudnya hati kita harus selalu hidup, selalu ialah senantiasa ingat kepada Allah. Tatkala hati kita selalu hidup ingat kepada Allah, berarti adalah jiwa kita, hati kita ialah tidak terkontaminasi dengan ialah dunia, dengan hidup pikuknya dunia. Karena apa? Karena hati kita ya senantiasa hidup. Hati yang hidup yang tidak akan terkontaminasi dengan berbagai macam sangka-sangka, zon-zon, bahkan yang gemerlapnya dunia. Karena hatinya hidup, karena hatinya selalu ingat kepada Allah. Wa aqimi sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk ialah mengingatku, kata Allah. Jadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dia tidak akan terkontaminasi hatinya dari gemerlapnya dunia. Nah, inilah makna yang sebenarnya yang disebutlah khalwat ma'al masyarakat. Kalau khalwat yang sebenarnya khalwat ialah munfarid, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke Jabal Nur, ke Gua Hiro. Nah, itu yang namanya khalwat munfarid, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari dunia. Tapi untuk saat ini bagi kita ialah akan sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang khusus, akan sangat sulit. Karena kita adalah hidup di tengah masyarakat, hidup di perkotaan, hidup di tengah-tengah yang memang adalah heterogen, banyak berbagai macam suku, agama, sehingga adalah khalwat kita ialah khalwat ma'al masyarakat, di mana ialah seperti yang tadi kami jelaskan, ibaratnya air, analoginya ialah ikan yang hidup di lautan. Walaupun air laut asin, dia tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut karena hidup. Begitupun juga ialah kita manusia,
hamba Allah yang sedang berjalan menuju pada Allah, memang sudah selayaknya hati kita selalu ialah sunyi dari sesuatu apapun kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud orang-orang yang bertakwa sesungguhnya. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam, takwa yang sesungguhnya akan jauh dari bayangan kita. Karena orang takwa itu dia orang yang mutakin. Orang-orang yang bertakwa inilah orang-orang yang ialah sudah levelnya itu sudah paling tinggi. Yang disebut al-mutakin. Orang yang bertakwa inilah seperti Rasul, Nabi, para aulia, arifin billah. Dialah orang-orang yang bertakwa sesungguhnya. Karena memang sudah tidak ada sesuatu apapun yang dia cintai, yang dia kasihi, yang dia sayangi, yang dia harapkan kecuali hanya Allah. Orang yang bertakwa sesungguhnya inilah yang sudah melewati fase. Nah, sebagaimana kajian tadi malam tuh, kajian Hikam Ibnu Athaillah, dijelaskan ialah orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat takwa sesungguhnya al-mutakin ialah orang yang sudah bisa lewat, orang yang sudah sampai pada martabat atau ialah orang yang sudah sampai pada hakikat Islam, hakikat iman, hakikat ihsan, lalu ikhlas. Keempat itu berwujud menjadi al-mutakin atau orang-orang yang bertakwa. Nah, perasaan adalah kalau kita kembali ke dalam diri kita, introspeksi, kayaknya kita minder. Apa iya kita hanya sebatas mengerjakan yang fardu, sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, umroh, lalu adalah kita mengharapkan yang namanya surga. Nah, coba deh pikir, apa iya seperti itu? Apa iyalah kita kepedean hanya sebatas sholat, puasa, haji, zakat, lalu mengharapkan surga? Lalu kalau mati nanti adalah masuk surga karena sudah mendirikan ialah menjalankan ialah perintah sholat, puasa, haji, zakat. Itu namanya kepedean. Walaupun yang namanya surga itulah rahmat Allah, rahmat yang datangnya dari Allah karena adalah dalam bentuk cinta kasih Allah kepada hambanya. Tetapi jangan salah, ingat, tetapi jangan salah, orang yang mengharapkan surga, orang yang mendapatkan rahmat dari Allah itu ialah orang-orang yang ialah senantiasa istiqomah di dalam ibadahnya, bukan hanya sebatas mengerjakan sholat, puasa, haji, zakat, bukan. Istiqomah di dalam amal ibadah, baik amal ibadah dalam ibadah ritual maupun ibadah sosial, mengerjakan berbagai macam bentuk kebajikan, berbuat baik kepada sama, semua itu ialah dalam bentuk ialah amal ibadah. Allah datang dengan rahmatnya lalu memberikan reward ialah surga. Jadi surga itu dapat didapat dengan rahmat Allah. Sedangkan untuk mendapatkan rahmat Allah, cinta kasih Allah, tidak ada kata lain ialah istiqomah di dalam ibadahnya, di dalam pengabdiannya kepada Allah, sehingga Allah jatuh cinta kepada dirinya, sehingga Allah memberikan rahmat kepadanya. Sebesar apapun amal ibadah yang ia lakukan, tidak akan bisa menutupi yang namanya ialah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebesar apapun tidak akan bisa. Bahkan di dalam sebuah tarikh, di dalam sebuah cerita tarikh, di mana ada seorang hamba yang mengabdi kepada Allah selama 500 tahun, ibadah nggak pernah putus. Nah, ketika dia mati ialah Allah menyuruhnya kepada malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Lalu hamba itu menjawab, ya Allah, bukankah aku masuk surga karena ibadahku yang 500 tahun? Lalu Allah ialah bukan. Oke,
Kalau mau timbang-timbangan, apa tuh timbang-timbangan? Kalau mau diadu, lebih banyak mana nikmat yang telah aku berikan kepadamu dengan amal ibadah yang telah engkau lakukan selama 500 tahun. Boleh timbang, ditimbang. Baru satu nikmat saja, bayangkan, baru satu nikmat saja habis sudah ibadah 500 tahun. Contoh nikmat mata melihat, habis bahkan minus baru satu nikmat. Sedangkan kita diberi nikmat oleh Allah banyak, hampir tidak terhitung. Lalu wabi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmat mana lagi nikmat Tuhan yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Allah memberikan berbagai macam nikmat. Oleh karena kita disuruh bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat. Tak kala kita mendapatkan ialah kebahagiaan, suka, kesenangan, malah kita bersyukur pada Allah. Ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, kita sabar dan kita ialah ridho kepada ketetapan Allah. Inilah bagi orang-orang yang bertakwa sesungguhnya, yang tidak sedikit pun terlintas di dalam hatinya ialah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bagaimana adalah rahmat Allah. Oleh karena rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu sangat luas. Oleh karena kita jangan berkecil hati ketika kita banyak dosa, banyak maksiat. Yang penting ialah taubat, mencapai derajat taubatan nasuha. Karena Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dengan sampai taubatnya mencapai derajat taubat nasuha, bukan taubat yang abal-abal. Sehari taubat, besok ulangin, taubat ulangin, itu bukan taubat namanya. Itu menyek. Makanya taubatnya abal-abal. Kalau taubatnya sungguhnya sekali, dia bertobat kepada Allah. Contoh, dia adalah pernah melakukan adalah perzinahan, lalu dia bertobat kepada Allah. Syarat tobat ialah dia menyesal, berhenti dan tidak mengulanginya lagi. Kalau ada ialah hubungannya dengan manusia, maka ambillah maaf, mintalah maafnya. Setelah itu selesai. Tobat yang sesungguhnya, tobat yang sesungguhnya. Bahkan di sebuah makalah disebutkan ialah sebuah dosa, sebuah kemaksiatan yang menghantarkan orang tersebut menjadi orang yang awan lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tetapi mewarisi sifat takabur. Sebuah makalah, sebuah kemaksiatan, sebuah dosa yang mewarisi sifat tawadu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tapi mewarisi sifat takabur. Maksudnya ialah yang tadi, dia setelah dia adalah menyesal, mengakui dosa yang telah dilakukannya, lalu dia ialah menjadi orang yang rendah diri di hadapan Allah. Dia bertaubat kepada Allah sehingga menjadi orang yang tawadu. Dia tidak kembali mengulangi apa yang telah dilakukan. Itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah tetapi mewarisi sifat takabur. Contohnya orang yang ahli ibadah mewarisi sifat takabur banyak. Contohnya orang yang ahli ibadah mentang-mentang dia adalah
Mentang-mentang dia adalah, contohlah, dia lagi puasa, rajin puasanya, Senin Kemis puasa, rajin pokoknya puasa sunnahnya. Nah, tapi dia menyek, apa tuh? Nyindir orang yang tidak berpuasa tuh. Kenapa? Karena takabur, sombong dengan ibadahnya. Belum tentu ibadahnya diterima oleh Allah. Kenapa? Sekali lagi, ruh ibadah itu adalah ikhlas. Orang yang melakukan ibadah apapun tanpa didasari dengan ikhlas, sia-sia. Kenapa? Karena tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu ialah ruhnya ikhlas. Sedangkan ikhlas itu ialah ada pada orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid. Mengapa demikian? Coba kita riwayat di dalam adalah surat Al-Ikhlas. Ada nggak satu pun kata ikhlas? Nggak ada. Yang ada ialah kata-kata tauhid. Maksudnya ialah ibadahnya itu ialah semata-mata untuk Allah, karena Allah, bukan karena sesuatu apapun. Itulah ibadah yang ikhlas. Dia ibadah tidak ada hidden interest di dalam apapun. Ketika dia berbuat kebaikan kepada seseorang, contoh ketika dia menyumbang masjid, ya sudah, dia lepas. Kenapa? Karena memang semata-mata karena Allah. Dia sadar, dia paham bahwa rezeki yang ada pada dirinya bukan miliknya. Ada sebagian untuk di jalan Allah, sehingga disalurkan ke tempatnya, yaitu untuk di jalan Allah, untuk fakir miskin, untuk membangun pesantren, musola dan lain sebagainya macamnya. Itulah karena tahu hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah. Itulah contohnya. Belum lagi orang yang sampai pada derajat hakikat iman. Kalau hakikat Islam dia tidak puasa berhenti dari amal, hakikat iman itu dia tidak puasa berpaling dari amal. Apa itu iman? Ya iman jelas. Yang namanya iman berarti ialah iman itu kan percaya. Iman itu percaya. Orang yang sudah sampai hakikat iman berarti dia percaya kepada Allah. Di dalam ibadahnya dia tidak akan berpaling kepada sesuatu apapun. Yang dimaksudnya niat semata-mata karena Allah. Dia mengerjakan apapun ialah karena Allah. Memang diniatkan khususkan untuk Allah. Belum lagi kepada hakikat ihsan. Dia tidak puasa berpaling dari seseorang jua pun. Yang berarti ibadahnya sebagaimana Allah menjelaskan, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amal sholeh wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang hendak mendapatkan atau barang siapa yang hendak mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal soleh dan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan syirik di dalam ibadah. Jadi orang yang sudah sampai pada derajat hakikat ihsan, ibadahnya ialah tidak akan ada di dalam dirinya ialah syirik, karena semata-mata ibadahnya itulah karena Allah. Dia tidak akan mendua. Inilah orang yang sudah pada masuk pada derajat hakikat ihsan. Belum ikhlas, menjadi orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Nah, ikhlas ini butuh perjuangan. Untuk mendapat keikhlasan, mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlasnya sesungguhnya ada pada orang-orang yang telah sampai kepada Allah, para nabi, para rasul. Kalau mau melihat ikhlas itu kan murni ikhlas. Berarti semata-mata ibadahnya karena Allah. Kalau dianalogikan, coba kalau kita mau melihat keikhlasan seseorang, itu tidak akan bisa melihat. Kenapa? Karena yang bisa merasakan dirinya sendiri. Untuk melihat ikhlas maksudnya, dianalogikan seperti ini. Coba ada 2 gelas air putih. Yang satu adalah sudah dikasih mungkin sedikit gula atau garam, diaduk sama warnanya putih. Atau mungkin sudah dicampur dengan Sprite, setengah Sprite, setengah air putih. Yang satu murni air putih.
kasat mata tidak akan bisa membedakan. Bagaimana cara membedakannya? Coba dirasakan, pasti bisa membedakan. Itulah hakikat rasa. Oleh karenanya orang yang mengamalkan ilmu tauhid ialah dalam wilayah rasa. Kembali ikhlas itu dalam diri kita. Kita tidak tahu. Kita tidak boleh menjudge orang itu ikhlas atau tidak. Dirinya sendirilah yang bisa merasakan perbuatan ibadahnya kepada Allah dilandasi dengan ikhlaskah atau ada sesuatu di dalam ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ekstrimnya, kami sering menjelaskan ekstrimnya, orang yang ibadah mengharapkan surga sekalipun berarti dia mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal surga itulah reward dari Allah. Jadi kalau ada orang yang targetnya ialah kalau mati surga, sudah selesai. Kenapa? Tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah. Surga itu pemberian dari Allah dalam bentuk rahmatnya. Sedangkan orang-orang yang berjadu kepada Allah, tujuan utamanya ialah Allah. Sehingga Allah akan memberikan reward dalam bentuk nikmat surga. Nah, tuh contohnya ya. Nah, itu makanya adalah yang disebut ialah ikhlas itu. Lalu keempat itu wujud menjadi al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kan sulit untuk menjadi orang yang bertakwa. Bukan berarti nggak bisa. Semua itu butuh proses. Oleh karenanya di dalam perjalanan kita menuju pada Allah, itulah kita butuh proses. Tidak semata-mata ialah tiba-tiba adalah sampai, tidak, butuh proses. Butuh keistiqomahan di dalam ibadahnya, terutama dalam bentuk pengamalan, baik pengamalan toreko, zikir dan ibadah-ibadah lainnya. Butuh yang namanya keistiqomahan, karena istiqomah ialah lebih baik dari 1000 kalmah. Al istiqomah itu khairun min alfi kalmah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 kalmah. Itulah orang yang istiqomah. Oleh karena kita istiqomah di dalam ibadahnya, istiqomah di dalam perjalanannya. Semoga Allah ialah menjemput kita di mahaliganya. Itu kan yang kita harapkan. Setidaknya ialah kalau kita tidak adalah sampai kepada Allah, setidaknya adalah kita ada di dalam naungannya, dalam bentuk ridhonya, cinta kasihnya. Nah, itu setidaknya. Oleh karena jangan jangan kesusu, jangan buru-buru. Tetap ialah apa yang sudah kita terima dalam bentuk amalan, ilmu, praktekkan sedikit demi sedikit, walaupun adalah kita baru paham, contohnya A, B, amalkan itu yang baik. Jadi jangan mau melahap semua apa yang kita paham dalam bentuk ilmu, lalu kita berproses dengan amal sehingga ilmu itu lebih amalkan. Karena yang benar itu adalah menuju pada Allah, ilmu dan amal. Bahkan di dalam sebuah makalah pun ialah di dalam sebuah ialah kitab. Disebutkan dalam kitab ialah Hikam Ibnu Ruslan. Disebutkan ialah al-ilmu tariqul amal, wal amal tariqul ilmu. Ilmu itu jembatan untuk menuju pada amal, dan amal itu ialah jembatan untuk menuju pada ilmu. Ilmu yang dimaksudnya ilmu yang nanti kita dapatkan, ilmu laduni. Tapi sebelum mendapatkan ilmu laduni, kita harus beramal dan berilmu. Itulah bagi orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti Allah akan memberikan anugerah dalam bentuk ilmu laduni. Ya, nah itu. Lalu yang kedua ialah senjata. Senjatanya apa sih bagi orang yang menuju kepada Allah? Ialah zikir, zikrullah, zikir. Baik dalam bentuk zikir ialah zikir nafi isbat, zikir isbat. Baik dalam bentuk ialah zikir yang setelah diterima dalam bentuk kaifiat, zikir uji hati.
Senin, Selasa, kemudian itu dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jika yang boleh disebut juga ya, jika Syekh Junaid, jika puji hari, itu sebagai senjata. Minggu berarti adalah Subhanallah, Senin ialah Alhamdulillah, Selasa la ilaha illallah, terus sampai ketemu ialah balik lagi ke Minggu. Itu semua adalah 7 hari itu adalah kita dikasih bekal dalam bentuk senjata. Untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu yang di dalam diri kita, dalam bentuk fasa, kekejian, nafsu-nafsu tercela, nafsu-nafsu semua yang di dalam diri kita, amarah, lamah dan sabar. Tingkatan selanjutnya kita diberikan bekal dalam bentuk zikir, dalam bentuk zikir Nabi Isbah. Zikir apa tuh? Allah zikir ialah la ilaha illallah. Sebaik zikirnya la ilaha illallah yang telah kita ialah terima dalam bentuk kaifiat tarekoh. Tarekoh di dalam ialah qiyamul lail kita minimal 1000, 2000 dan 4000 maksimal. Itu semua adalah dalam bentuk zikir, senjata untuk melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, ya. Nah, masih panjang sebetulnya ya. Nah, karena sudah ajar, insya Allah ya akan kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi minal islami dinan Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi minal islami dinan Muhammadin nabiyyah. Raditu billahi minal islami dinan nabiyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.